Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ila Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu adalah Mas Dhani SBR. Wah, kisah warung kopi Bang Doni keren banget. Pasti seru ini kisahnya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai basa-basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on! Mencari pesugihan di pabrik tua warung kopi Bang Doni. Pagi itu, matahari seakan menyombongkan sinarnya, menghempas kabut embun pagi yang seakan tidak mau pergi dari tempatnya. Terdengar kicauan burung yang seakan saling bersahutan. Rupanya keramaian itu berasal dari dua ekor burung milik Doni yang berjenis murai. Sebenarnya kedua burung itu Doni beli untuk sang kiai yang pernah mengobatinya, namun hingga beberapa minggu burung-burung tersebut belum juga Doni antar. Dani burung, berisik amat sih Don, celoteh Bu Zubaida sambil menjajakan nasi uduk jualannya. Mak, burung bagus emang begini mak, suaranya gacor. Kalau kagak ada suaranya mah namanya burung gagu, sahut Doni santai. Ya, tapi mak kagak demen, mak demenan dengerin lagu dangdut. Ya dah, ntar kalau nih burung udah dianterin ke Tegal, Doni ganti miara biduan ya mak, guyon Doni. Apa lu kata? Coba kalau lu berani, gue masukin lagi lu ke dalam perut. Babe lu aja dulu kagak pernah nyawer-nyawer, apalagi kenal sama biduan. Timpal Bu Zubaida geram. Canda kali mak, lagian kagak harus jaranya kan Doni nonton dangdut, ucap Doni ciut melihat sang ibu yang nampak sudah siap dengan kepalan tangannya. Namun dengan absurdnya Bu Zubaida bertanya pada Doni yang membuatnya tak habis pikir dengan kelakuan sang ibu. Tapi Don ya, ngomong-ngomong si Nani bisa nyanyi lagu dangdut kagak sih ya? Lah, mana Doni tahu mak, Doni nggak pernah denger dia nyanyi. Lu gimana sih? Emang lu ngapain aja kalau berduaan? Apa jangan-jangan lu yang kagak-kagak ya kalau berduaan ya? Astagfirullahaladzim mak, emang Doni bejat apa? Doni mah cuma ngobrol doang kalau lagi sama Nani. Lagian katanya makan juga kagak suka sama biduan. Nah ngapa sekarang Nani tanyain bisa nyanyi lagu dangdut apa kagak? Emak cuma kagak demen doang lihat biduannya. Kalau lagunya mama demen. Jelas Bu Zubaida pada sang anak melihat obrolan yang seru di antara Doni dan Bu Zubaida. Bonis yang baru saja selesai mandi tertarik untuk bergabung pada obrolan tersebut. Lagi pada ngomongin apaan sih? Tanya Bonis. Ini nih nenek-nenek katanya mau punya mantu biduan, sahut Doni asal. Yoh, Bonis kan belum mau pacaran mak, apalagi kepikiran nikah. Lagian mah Bonis kagak bakalan nikah sama biduan kali mak, timpal Bonis. Lah, ngapa jadi larinya ke elu? Mak ini lagi ngomongin si Doni, abang lu. Mak nanya, si Nani bisa nyanyi lagu dangdut apa kagak? Ucap Bu Zubaida sewot. Oh gitu, kirain ngomongin Bonis. Tapi kalau setahu Bonis mah yang suaranya bagus itu Kak Ivo, soalnya dia suka masang status lagi nyanyiannya gitu, ucap Bonis. Mendengar perkataan Bonis Taya, suasana pun langsung berubah menjadi sunyi. Tak ada tanggapan apapun baik dari Bu Zubaida maupun Doni. Sepertinya Bonis tak dapat membaca situasi dan kondisi. Bagaimana tidak, saat itu sang ibu sedang membicarakan tentang keinginannya memiliki menantu yang bisa bernyanyi dangdut. Entah mengapa Bonis langsung membicarakan sosok Ivo. Mama mandi dulu, ucap sang ibu langsung meninggalkan keduanya. Lah, mengapa dah? Lagi enak-enak ngobrol tinggal masuk, sahut Bonis kebingungan. Timpal Doni yang juga langsung meninggalkan Bonis. Bodoh aneh, keluh Bonis bingung melihat kelakuan aneh dari kakak dan ibunya.
Di malam harinya, Doni pun menyampaikan niatannya untuk memindahkan warung kopi miliknya ke tanah sang ibu yang masih kosong. Karena saat ini warung milik Doni masih mengontrak pada orang lain. Don, kalau emak mah terserah lu aja. Kan itu juga tanah lu. Lagian kalau dipikir-pikir mah, ngapain juga lu ngontrak sama orang lain kalau emang lu punya lahan diri, ucap sang ibu. Iya mak, maksud Doni kan Doni pengen ngabisin dulu masa sewanya setahun. Ya kalau udah habis baru udah pindah, timpal Doni. Setelah berkompromi dengan sang ibu, Doni pun mendapat persetujuan. Tak lama, Bonis keluar dari dalam kamar dan ikut bergabung dalam perbincangan. Oh, kita pun udah punya mobil. Kapan ini jalan-jalannya? Bonis pan udah libur, tinggal nyari kampus doang, ucap Bonis. Dani anak mau jalan-jalan mana sih emangnya? Mending lu bantuin mak lu tuh ngulek sambal, celetuk Doni pada sang adik. Allah bang, kita pernah seumur hidup agak pernah jalan-jalan. Coba dah bang ingat, kapan coba kita pernah jalan-jalan sekeluarga? Saut Bonis lagi. Iya ya, kan kita udah punya mobil. Don, kita jalan-jalan yuk, timpa sang ibu yang rupanya sudah terpengaruh oleh omongan Bonis. Mulain aja nih, di dia kando gampang banget kasut, ucap Doni sewot. Bisa kantong, mau udah lama ini kagak pernah jalan-jalan, pinta Bu Zubaidah memelas. Melihat itu, Doni pun tak kuasa menolak permintaan dari ibunya. Akhirnya, ia pun segera mengatur waktu dan tujuan tempat wisata yang mereka tuju. Bro, gitu dong bang, hidupnya jangan basic-basic aja. Tapi awas ya bang, jangan ghosting Bonis sama emak, ucap Bonis pada sang kakak. Lu ngomong apaan sih Nis? Bisa kagak lu pakai bahasa yang gua ngerti, saut Doni jengkel. Chill bang, chill, timpa Bonis lagi. Bodoh amat, umpat Doni yang langsung meninggalkan Bonis dan Bu Zubaidah. Sementara itu, di suatu tempat di pedesaan, terlihat seorang penjual warung kopi nampak sedang merenung. Dia seperti sedang meratapi nasib karena warung kopinya yang selalu sepi, padahal warung tersebut merupakan sumber mata pencarian satu-satunya. Namanya Suryaman, seorang bapak penjual kopi di pinggir jalan yang sudah mempunyai 2 orang anak. Beban hidup dirasakan begitu berat oleh Suryaman. Bagaimana tidak? Kedua anaknya sudah memasuki usia sekolah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi Suryaman harus memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Saat itu kebetulan sang sahabat yang bernama Giono datang berkunjung ke warung pinggir jalan milik Suryaman. Hingga akhirnya Suryaman pun berkeluh kesah pada sang sahabat. Aku lagi mumet ini no, ucap Suryaman. Mumet kenapa Toman? Tanya Giono. Warung sepi, modal juga sudah tipis buat kebutuhan sehari-hari. Kenapa bisa sepi man? Ya aku juga nggak tahu no. Apa kamu tahu caranya biar warungku ramai ya no? Tanya Suryaman. Wah, setauku kalau kamu mau warung kamu ramai, ya kamu harus datang ke orang pinter man, jawab Giono. Sebenarnya Suryaman ini termasuk orang yang cukup realistis. Dirinya malas jika harus berurusan dengan hal-hal yang berbau mistis. Namun karena faktor kondisi yang mendesak membuat prinsipnya sedikit demi sedikit mulai terkikis. Maksud kamu pergi ke dukun gitu? Tanya Suryaman. Ya iya, banyak kok yang suka melakukan itu. Ya buat penglaris atau apa kalau aku nggak salah, saut Giono. Mana ya? Sebenarnya aku males kalau harus pergi ke dukun no. Ya itu mah terserah kamu man. Aku kan cuma ngasih saran. Memangnya kamu ada kenalan orang pintar? Ucap Suryaman yang mulai goyah dengan pendiriannya. Nah kebetulan kemarin aku itu habis nganterin saudara berobat ke orang pinter. Ya kalau aku lihat-lihat kayaknya dia juga bisa buat bantuin kamu, timpal Giono pada sang sahabat. Oke, ya sudah, kalau begitu anterin aku ke orang pinter itu ya no. Aku sudah mumet ini, keluh Suryaman pada Giono. Mendengar itu, Giono pun bersedia mengantar sang sahabat pada seorang dukun kenalan. Malam itu pun menjadi saksi bagaimana Suryaman merubah pendiriannya. Karena himpitan hidup, Suryaman akan melakukan hal yang belum pernah dilakukannya selama ini. Keesokan harinya, nampak Giono sudah berada di depan kediaman Suryaman. Terlihat dia sudah bersiap di atas sepeda motornya untuk membawa sahabatnya ke dukun kenalannya.
Hampir 30 menit lamanya mereka berkendara. Akhirnya sampailah kedua sahabat itu di kediaman sang dukun. Terlihat sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran desa. Suasana di sekitaran rumah itu terasa sangat mistis dan misterius. Dengan perasaan sedikit was-was, Suryaman dan Giono pun mengetuk pintu rumah tersebut. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan penampilan yang cukup menyeramkan membuka pintu. Rupanya dia adalah sang dukun yang mereka cari. "Ada perlu apa datang ke sini?" tanya sang dukun dengan suara beratnya. Mendapati itu, Suryaman pun menjelaskan tentang permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini. Suryaman memohon agar sang dukun dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Suryaman, sang dukun terdiam sejenak. Kemudian ia pun berkata, "Jadi itu masalahnya. Sepele kalau cuma itu, tapi kamu harus tahu konsekuensinya. Gimana? Apa kamu siap?" tanya sang dukun. Mendengar itu, Suryaman terlihat memandang Giono dengan perasaan was-was. Dia tahu bahwa meminta bantuan dukun bukanlah hal yang biasa dan tentu saja ada konsekuensinya. Namun, keputusan untuk merubah keadaan hidupnya membuat Suryaman harus mengambil langkah. "Siap, Mbah. Saya siap asal Mbah bisa bikin ramai warung saya," ujar Suryaman dengan yakin. Sang dukun mengangguk dengan pelan, lalu ia berkata, "Baik, Mbah bantu sebisa Mbah. Tapi kamu harus ikuti semua perintah Mbah. Ya kalau tidak, hal buruk bisa menimpamu dan juga keluargamu." Suryaman mengangguk dengan tegas, menyatakan kesediaannya untuk mengikuti semua petunjuk sang dukun. Kemudian, sang dukun membawa Suryaman ke dalam ruang tengah rumahnya yang gelap dan penuh dengan berbagai benda-benda mistis. Saat itu, sang dukun meminta Suryaman untuk duduk di tengah ruangan sementara ia mulai melakukan ritual-ritual khusus. Dukun itu membakar kemenyan, membacakan mantra-mantra yang terdengar asing bagi Suryaman. Setelah beberapa saat, dukun itu tiba-tiba berhenti dan menatap Suryaman dengan tatapan yang sulit diartikan. "Sudah. Ritualnya sudah selesai Mbah lakukan. Sekarang kamu harus lakukan apa yang Mbah perintahkan," ujar sang dukun. Mendengar itu, Suryaman pun mengangguk siap untuk menjalani perintah sang dukun. Setelahnya, sang dukun memerintahkan Suryaman untuk menyiapkan persyaratan untuk proses ritual selanjutnya dan kembali di keesokan harinya, lebih tepatnya saat tengah malam. Di situ Suryaman nampak mengangguk dan mencatat semua perintah sang dukun dalam ingatannya. Sebenarnya Suryaman merasakan sedikit keraguan dan kecemasan, namun dia tetap bertekad untuk mengikuti semua instruksi sang dukun demi bisa merubah kondisi hidupnya. "Siap Mbah, saya siapkan dulu semuanya. Besok saya akan datang ke sini lagi," ucap Suryaman dengan mantap. Sang dukun mengangguk puas. "Baik, baik. Mbah tunggu." Suryaman dan Giono pun lalu berpamitan dan segera kembali ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, Suryaman tidak pernah berhenti memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ritual yang dilakukan sang dukun itu akan berhasil membantu dalam mengatasi masalah hidupnya? Keesokan malamnya, sesuai perintah sang dukun, Suryaman dan Giono kembali mendatangi rumah sang dukun. Mereka membawa sebuah lampu minyak tua yang sudah lama tak terpakai di warung milik Suryaman. Sang dukun menerima benda itu dengan seksama, lalu mengajak Suryaman dan Giono ke belakang rumahnya. Di situ, rupanya Suryaman dan Giono dibawa oleh sang dukun ke sebuah tempat keramat. Rupanya di belakang rumah sang dukun, selain terdapat kebun, di baliknya juga terdapat sebuah bangunan tua yang sangat besar. Ya, ternyata bangunan tersebut merupakan sebuah pabrik tua yang sudah lama tidak beroperasi. "Ini mau kemana ya Mbah?" tanya Suryaman penasaran. "Sudah, ikuti saja," jawab sang dukun singkat. Setelah melewati tembok yang bolong dan berada di belakang pabrik tua tersebut, sang dukun pun terlihat duduk bersila di depan gubuk yang rupanya merupakan sebuah kuburan tua.
Sang dukun pun menyuruh Suryaman dan Giono agar duduk di belakangnya. Dengan membacakan sebuah mantra, sang dukun nampak melakukan ritual itu dengan seksama. Tak lama, dukun tersebut menyembelih seekor ayam cemani untuk kemudian darahnya dituangkan di atas benda-benda yang dibawa Suryaman atas perintah dukun tersebut. Namun, di tengah ritual itu, Suryaman sekilas mendengar suara-suara aneh. Ya, Suryaman mendengar seperti suara jeritan seorang wanita yang arahnya berasal dari dalam gedung pabrik tersebut. Setelahnya, terdengar juga suara seperti musik gamelan zaman dulu. "Oh, oh, kamu dengar itu enggak?" tanya Suryaman ketakutan. "Sudah, jangan digubris. Kita ikutin baca," timpal Giono yang rupanya sama-sama ketakutan. Pada awalnya, Suryaman masih bisa menahannya, namun lama-kelamaan suara musik tersebut seperti menusuk gendang telinganya. Seakan ada suatu kekuatan tertentu yang ingin merasuk ke dalam tubuhnya. Suryaman berusaha untuk menahannya, namun dia tak bisa. Hingga pada akhirnya, Giono melihat sang sahabatnya Suryaman seperti kerasukan lalu menari-nari sendiri. Melihat itu, sang dukun membiarkan Suryaman yang nampak telah kerasukan. Ia pun lalu kembali melanjutkan ritualnya. Setelah selesai dengan ritualnya, sang dukun pun langsung menyadarkan Suryaman dengan menyentuh Suryaman di bagian kening. Rupanya, kesurupan Suryaman adalah bagian dari ritual tersebut. Sang dukun lalu menyuruh Giono membawakan benda-benda yang telah ditandai dengan darah ayam cemani tadi. Suryaman yang baru tersadar merasa terkejut mengenai apa yang telah dialaminya tadi. Tubuhnya terasa lemas dan hampir tak kuat untuk berjalan. Tetapi sang dukun menyuruhnya untuk kuat karena takkan ada orang yang akan membopongnya untuk kembali ke rumah sang dukun. "Jangan lemah. Ayo kita pulang. Apa kamu mau di sini dimakan sama penghuni di sini?" ancam sang dukun pada Suryaman. Pada akhirnya, Suryaman pun memaksakan diri sambil dibantu Giono untuk berjalan. Setelah sampai di rumah sang dukun, benda-benda yang dibawa Giono tadi langsung diletakkan di bawah lantai. Di situ, sang dukun pun menjelaskan arahan selanjutnya. Rupanya, benda-benda tadi berupa bungkusan gula, kopi, mawar, dan lampu minyak yang sebelumnya dibawa Suryaman atas perintah sang dukun. "Bunga mawar ini kamu taruh di samping tempat kamu tidur. Besok pas kamu baru buka, taruh lampu minyak tua itu di warung kopi kamu. Taruh lampu itu di sudut ruangan yang paling gelap. Di malam harinya, nyalakan lampu itu sampai minyaknya habis," jelas sang dukun. "Terus untuk kopi dan gulanya gimana, Mbak?" tanya Suryaman penasaran. "Gula dan kopinya itu kamu simpan. Setelah 15 hari baru kamu sajikan kepada orang-orang yang minum kopi di warung kamu." "Itu tujuannya buat apa, Mbak?" tanya Suryaman lagi. "Loh, kok kamu malah nanya? Ya untuk tumbal lah," jawab sang dukun sambil terkekeh. Mendengar itu, Suryaman dan Giono pun terkejut. Mereka tidak menyangka jika semua usaha mereka membutuhkan tumbal di dalamnya. Terbesit keraguan yang tiba-tiba muncul di benak Suryaman. Sebenarnya dia tak ingin sampai sejauh ini. "Kenapa? Kamu takut?" "Ya sudah, kalau memang takut jangan diteruskan. Tapi kamu harus tahu, kamu telah ditandai oleh makhluk yang barusan merasukimu. Dan dia sekarang sudah bersemayam di tubuhmu. Apa kamu mau anak-anakmu menjadi anak yatim?" ungkap sang dukun yang membuat Suryaman sangat terkejut. Di situ, Suryaman tidak menyangka jika ia telah terjebak oleh usahanya sendiri. Suryaman tentunya tak ingin anak-anaknya kehilangan dirinya. Kini, Suryaman harus memutuskan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dengan terpaksa, Suryaman pun akhirnya menuruti semua perintah sang dukun dan mulai mencari tumbal untuk sosok makhluk yang kini telah bersemayam di tubuhnya. Sementara itu, di warung kopi milik Bang Doni, saat itu waktu telah menunjukkan pukul 8 malam. Terlihat Doni yang sedang murung nampak menemani Gembul yang sedang berjaga di warung miliknya.
Bang, kalau ada masalah aja baru dah nemenin saya jaga warung. Kalau lagi kasmaran boro-boro kesini, ucap Gembul menyindir. Bengkak, ngapain lu baca-bacain gua? Suwe lu, saut Doni sewot. Ya makanya bang, abang ngomong dong kalau ada masalah. Masa iya dari tadi sampai sekarang abang diem aja? Nanti kalau kesambet kan saya juga yang repot bang. Lah, emang gue bocah apa gampang amat kesambet? Gue itu lagi bingung Bul. Emak itu udah kena hipnotis sama si Bonis, ucap Doni mengadu pada Gembul. Ya ampun bang, saya nggak nyangka bang, si Bonis itu kayak uya-kuya bisa hipnotis bang, timpal Gembul. Ya gue bercanda kali Bul. Maksud gue, emak gue itu minta jalan-jalan. Soalnya kan sekarang udah ada mobil. Nah itu semua gara-gara si Bonis ngoceh baik minta jalan-jalan. Gimana sih abang, nganter burung aja ke Kiai di Tegal belum bisa, sekarang abang malah mau jalan-jalan, ujar Gembul menimpali Doni. Namun di situ tiba-tiba saja Doni mendapat inspirasi dengan ide liciknya. Lah iya ya, mantep juga nih ide lu Bul, ucap Doni. Ide apaan nih bang? Kan saya cuma bilang kapan burungnya mau diantar ke guru saya bang. Kok jadi saya punya ide? Dasar aneh nih abang, timpal Gembul kebingungan. Keesokan harinya Doni pun melaksanakan niatannya tersebut. Saat Bu Zubaida dan Boni sedang berada di ruang tamu, Doni pun langsung menghampiri mereka berdua. Namun belum juga Doni berkata apa-apa, sang ibu langsung menagih janji Doni. Tong, bagaimana? Kapan ini kita kemana? Tanya Bu Zubaida. Emak, bahasanya kayak anak tongkrongan aja nih, celetuk Bonis. Tahun ini nenek-nenek kilo amat kalau mau jalan-jalan, saut Doni. Emak mah udah tahu akal-akalan lu Tong. Lu kan pasti mau ngelupa-lupain kan, biar emak sama Bonis kagak jadi jalan-jalan, ucap Bu Zubaida. Ya mak, ya kagak lah, Doni inget. Ya udah, kita jadi jalan-jalannya, tapi 2 minggu lagi ya. Soalnya kan minggu depan Doni ada urusan dulu. Alhamdulillah. Lah emang rencananya kita mau kemana? Tanya sang ibu kegirangan. Ada pokoknya kita nginep di Pila ntar, ucap Doni yakin. Beneran bang? Asik. Mak, kita nginep di Pila mak, timpal Bonis antusias sambil membayangkan sebuah villa yang indah. Melihat itu, Doni pun nampak bahagia dan tersenyum puas. Biasanya Doni senang jika diajak jalan-jalan oleh keluarganya, terutama jika ide tersebut berasal dari Boni sang adik. Rupanya Doni telah menyiapkan rencana lain. Ya, sebenarnya Doni tidak akan membawa sang ibu dan adiknya Bonis ke sebuah villa atau penginapan yang mewah, melainkan Doni akan mengajak mereka pergi ke pondok tempat sang kiai tinggal untuk mengantarkan burung yang telah Doni beli. Doni tak membayangkan bagaimana gelinya dia saat melihat respon sang ibu dan adiknya ketika nanti tiba di pondok tersebut. Dia yakin Bu Zubaida sang ibu tak akan marah padanya, karena dengan hanya perjalanannya pun sang ibu pasti sudah senang. Namun tidak demikian dengan sang adik Bonis. Pasti dia akan merasa kesal, dan hal itu yang memang Doni inginkan. Tong, si Gembul sama Jumri diajak kagak? Tanya sang ibu. Ya palingan Gembul doang mak yang diajak, soalnya kan dia yang tahu tempatnya, jawab Doni. Lah, sian amat si Jumri kagak diajak, sahut Bu Zubaida nampak protes. Ya kagak muat mak mobilnya, mak kagak sadar apa itu ukurannya si Gembul sama Jumri lebar banget, jelas Doni pada sang ibu. Akhirnya Bu Zubaida pun mau mengerti setelah dijelaskan situasinya oleh Doni, dan terlihat jika Bu Zubaida sudah tak sabar untuk menanti hari keberangkatan mereka. Sementara itu, di tempat dan hari yang berbeda, warung milik Suryaman sudah mulai ramai dikunjungi oleh para pembeli. Baru saja beberapa hari, Suryaman menjalankan usaha warungnya, dagangannya selalu hampir habis sehingga kondisi keuangannya pun mulai membaik. Saat itu, kebetulan sang sahabat Giono datang untuk berkunjung dan melihat perkembangan warung milik Suryaman. Wah, mantap man, sekarang warung kamu sudah ramai, ucap Giono. Iya no, bener, ternyata Simba itu memang paten, timpal Suryaman. Oh, bagus kalau begitu, berarti masalah keuanganmu sudah beres ya man. Wah iya no, ini semua juga berkat bantuanmu. Oh ya,
Ini, aku lupa mau kasih ke kamu buat ongkos kemarin ke tempat Simba, ucap Suryaman sambil memberikan beberapa uang kertas pecahan 50 ribuan kepada Giono. Mendapati itu, Giono pun nampak senang. Dia tak menyangka akan mendapat upah dari sahabatnya tersebut. Makasih nih Man. Tapi Man, masalah kopi itu kamu rencananya gimana? Tanya Giono pada sang sahabat. Mendengar itu, Suryaman nampak terdiam. Rupanya dia belum tahu jika kopi sebagai perantara tumbal itu akan ditujukan kepada siapa. Bono, aku belum tahu mau tak kasih ke siapa, soalnya aku nggak tega no. Apalagi kalau sama orang yang aku kenal, ujar Suryaman bingung. Ya sudah, kamu kasih aja sama pembeli yang nggak kamu kenal. Kan yang beli di sini juga banyak yang dari mana aja, ucap Giono memberikan saran. Pada kenyataannya, memang warung milik Suryaman itu terletak di pinggir jalan besar. Banyak terdapat hilir mudik para pengguna jalan yang melintas, sehingga para pembeli di warungnya juga berasal dari orang-orang yang banyak tak dikenalnya. Akhirnya, Suryaman pun menuruti masukan dari Giono. Kini ia tinggal menunggu waktu untuk menyajikan gula dan kopi keramat tersebut kepada calon korbannya. Beberapa hari kemudian, Bu Zubaida terlihat sangat antusias menunggu waktu berlibur tiba. Ia selalu bertanya pada Bonis tentang apa saja yang harus dibawa. Melihat itu, Doni hanya tersenyum bahagia. Namun, seketika terdengar panggilan handphone di milik Doni. Rupanya, panggilan tersebut berasal dari Nani, sang kekasih. Halo, Assalamualaikum Nan, salam Doni. Waalaikumsalam Bang. Abang lagi di mana? Tanya Nani. Di rumah Nat, saut Doni. Oh, Bang, kata Bonis, abang mau jalan-jalan ya sekeluarga. Mendengar itu, Doni sedikit terkejut karena Doni memang belum sempat mengabarkan rencananya tersebut pada sang kekasih. Iya Nan, itu mak ngojek jalan-jalan mulu, timpal Doni. Nani boleh ikut Bang, katanya mau jalan-jalan ke villa ya. Mendengar permintaan sang kekasih, Doni lebih terkejut lagi karena dia tak menyangka jika Nani ingin ikut dalam acara keluarga Doni. Ya boleh pakai banget kali Nan. Nani ngajak si Putri kagak? Tanya Doni balik. Enggak Bang, Putri biar sama Nyak Babe aja di rumah ya. Ya udah, kalau begitu dah, Nani siap-siap aja ya. Jangan lupa ngomong sama Babe sama Nyak jauh-jauh hari, ucap Doni. Setelah perbincangan berakhir dengan sang kekasih, Doni pun langsung menghampiri Bonis. Di situ dia nampak jengkel kepada sang adik. Bonis, lu bagaimana sih? Lu pakai ngomong segala ya, mana nih ya kita mau jalan-jalan, ucap Doni sewot. Iya Bang, lah emang apa? Oh iya katanya dia mau ikut tuh Bang, sahut Bonis antusias. Iya, tapi kan lu kudunya ngomong dulu sama gua. Loh, emang aku kenapa Bang? Kita kan bestian. Lagian kapan lagi kita jalan-jalan ke villa? Tapi kan mobilnya kagak muat, Bonis. Jumri aja kagak diajak, gila Doni. Ya masalah mobil mah tenang aja sih. Abang gak usah khawatir. Kan ada mobil satu lagi, timpal Bonis. Lah, emangnya mobil siapa? Lu yang bawa? Tanya Doni penasaran. Abang tenang aja dah, ada mobilnya Kak Ipo. Dia juga katanya mau ikut. Ntar Bonis di dalam mobil Kak Ipo aja. Bonis nehi naik ke mobil abang yang butut itu, ungkap Bonis dengan tenangnya. Mendengar hal itu, lagi-lagi Doni dibuat terkejut oleh ulah sang adik. Bagaimana tidak, sebenarnya Bu Zubaida dan Bonis tidak mengetahui rencana Doni mengajak mereka berlibur sesungguhnya. Tenang aja Bang, ntar kalau di villa, abang sama Gembul tidurnya di luar, di ruang TV aja. Biarin para ladies di kamar, villanya gede pan, ucap Bonis bertanya pada sang kakak. Ih, bodo amat, hardik Doni yang terlihat jengkel pada sang adik dan langsung pergi meninggalkannya. Bang Doni aneh, liburan aja ribet, gerutu Bonis melihat perilaku Doni. Kemudian Doni pun berbicara kepada sang ibu dan mengabarkannya jika Nani dan Ivo akan ikut pergi dengan mereka. Mendengar itu, respon sang ibu nampak biasa saja. Rupanya Bonis telah memberitahu sang ibu sebelumnya, dan di situ Bu Zubaida pun menyetujuinya. Mendapat itu, Doni pun nampak pusing. Bagaimana tidak, Doni menyadari jika rencananya jadi berantakan. Beberapa hari kemudian,
Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di situ akhirnya Jumri pun diajak untuk pergi berlibur, mengingat jika terdapat 2 buah mobil yang akan berangkat. Terlihat Bu Zubaida sudah bersiap dengan tas bawaannya, sedangkan Nani sudah berada di rumah Doni sejak pagi hari. Dengan jilbab berwarna putih membalut busana yang modis, Nani terlihat sangat cantik di hari itu. Melihat itu, Doni berubah menjadi sangat bersemangat, mengingat saat itu adalah kali pertamanya dirinya berpergian dengan sang kekasih. Tak lama kemudian, datanglah Ivo dengan mobil Innova miliknya. Di situ, Ivo pun tak kalah cantiknya dengan pakaiannya yang casual. Kehadiran Ivo seolah melengkapi keindahan di pagi hari itu. Mengingat itu adalah hari Jumat, semula rencana mereka akan berangkat pada pagi hari dan rencananya Doni, Gembul beserta Jumri akan sholat Jumat di perjalanan. Namun saat ingin berangkat, sosok Bonis nampak tak kelihatan batang hidungnya. Si Bonis mana sih? Tanya Doni. Lama kagak tahu, dia kagak ngomong mau kemana? Tanya Bu Zubaida. Melihat itu, akhirnya Nani pun mencoba menghubungi Bonis dan mencari tahu di mana keberadaan Bonis saat ini. Setelah berhasil menghubungi Bonis, diketahui jika Bonis sedang berada di kampus untuk mengurus surat-surat pendaftarannya. Mengetahui itu, Doni pun nampak jengkel setengah mati. Si Bonis mana sih? Mau jalan-jalan, dia malah pergi, ucap Doni sewot. Sabar ya bang, kan kita mau jalan-jalan. Abang malah marah-marah, saut Nani mencoba menenangkan sang kekasih. Iya, enggak marah. Abang kagak marah, cuma kesel dikit aja. Kila Doni, akhirnya mereka semua harus mengurungkan untuk berangkat di pagi hari. Saat itu, Doni sedang menunggu Bonis di depan pagar depan rumahnya sambil menghisap rokok Sampurna Mil miliknya. Di waktu yang sama, kebetulan Pak Sadeli, sang ketua RT melintas di depan Doni. Di situ Pak Sadeli pun langsung menyapanya. Assalamualaikum. Salam Pak Sadeli. Waalaikumsalam Bang Haji, jawab Doni. Waduh, pada mau kemana ini? Mau pergi Bang Haji, biasa ngajak emak jalan-jalan, saut Doni. Di situ, pandangan Pak Sadeli tanpa sengaja menangkap sosok Nani dan Ivo yang membuatnya takjub. Mendapati itu, Doni pun merasa risih dengan perilaku dari sang ketua RT-nya tersebut. Bang Haji ngeliatin apaan ya? Romannya serius amat, sindir Doni. Kagak, Don, romannya bening-bening amat itu ya. Kalau tuh begitu gue ngikut, saut Pak Sadeli. Lah, nyebut Bang Haji, itu pan Nani calon saya. Ya itu mah gue tahu, tapi pan yang hati itu masih ada. Ya pas deh tuh, sahut Pak Sadeli asal. Ya berani aja mempini. Ingat Bang Haji, bini lagi bikin sayur asem di rumah. Mau nanti Bang Haji jadi melinjonya, ntar abang direndam tuh bareng nangka muda sama kacang panjang, gurau Doni pada Pak Sadeli. Gua pun bercanda Don, lu mah beraninya ngadu sama bini gua, timpal Pak Sadeli. Setelah Pak Sadeli pulang, Doni masih nampak menunggu kehadiran Bonis. Sementara Nani dan Ivo nampak mengobrol hangat dengan Bu Zubaida. Rupanya Bu Zubaida sudah dapat menerima keberadaan Ivo di dekatnya, mengingat Ivo juga sudah berjasa menolong sang anak Doni ketika mengantarkan Doni pergi ke Tegal untuk berobat. Sedangkan Nani, dia tak nampak khawatir sedikit pun pada Ivo. Selain Ivo adalah orang yang baik, Nani melihat jika Ivo tak pernah berlagak genit kepada Doni. Dan juga kini mereka bertiga termasuk Bonis telah memiliki grup WA-nya sendiri, hingga keakraban kian terjalin pada mereka bertiga. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Bonis tanpa merasa bersalah nampak santai menyapa semuanya, termasuk sang kakak Doni. Tak ayal, Doni pun langsung mendampratnya. Bonis, ucap Doni yang seketika menghentikan teriakannya. Dia baru sadar jika Nani yang memperhatikannya. Akhirnya, Doni pun merubah nada bicara dengan sedikit pelan. Bonis, adik gue yang cakep, lu habis kemana dah ya? Pan kita mau jalan-jalan, pagi-pagi jalannya, biar nanti kagak kemalaman di jalan, ujar Doni bermaksud menegur sang adik. Bang, first of all, I want to apologize. Forget, saut Bonis dengan bahasa yang sama sekali tidak dimengerti oleh Doni.
Lu ngomong apaan sih? Gertak Doni yang sepertinya sudah tak bisa menahan kesabarannya. Melihat itu, Nani pun langsung menghampiri mereka berdua lalu mengajak Bonis masuk ke dalam rumah. Udah, yuk siap-siap. Tapi kayaknya abang sama yang lain sholat Jumat di sini aja ya. Soalnya kan nanggung, ujar Nani mencoba mencairkan suasana. Terlihat Bonis masuk ke dalam rumah sambil menggandeng Nani. Tak lupa di situ Bonis sempat memeletkan lidahnya serta mengedipkan matanya sedikit untuk meledek Doni. Mendapat itu, Doni hanya bisa menahan geram dan menelan ludahnya karena melihat kelakuan Bonis. Setelah selesai sholat Jumat, Doni dan yang lain nampak makan siang terlebih dahulu dengan hidangan yang telah disediakan oleh Bu Zubaida sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka pun siap berangkat dengan komposisi Doni satu mobil dengan Nani, Gembul, dan Bu Zubaida. Sementara itu, di mobil Ivo, ia satu mobil dengan Bonis serta juga Jumeri. Kebetulan Jumri bisa mengemudikan mobil sehingga ia menawarkan pada Ivo agar ia saja yang ada di balik kemudi. Loh, memangnya Mas Jumri bisa? Tanya Ivo. Bisa toh mbak, wong dulu saya pernah kerja di rental agen di Bali. Saya itu bagian antar-antar turis gitu. Kalau nggak percaya, nih SIM saya udah punya. Jelas Jumri kepada Ivo. Nggak usah mas, Ivo percaya kok. Asik dong aku disupirin. Biasanya kalau suka bawa turis, bawa mobilnya pasti enak nih. Kita nanti bisa tidur di Bonis, saut Ivo disusul anggukan dari Bonis. Siap mbak, aman. Dijamin nyaman kalau saya yang bawa, timpal Jumeri. Namun sesaat ingin berangkat, Bu Zubaida baru mengetahui ternyata Doni membawa begitu banyak barang bawaan berupa kudapan dan kue bolu yang terlihat menumpuk. Ya ampun si Doni, banyak amat yang dibawa, kayak mau seserahan, batin Bu Zubaida. Tanya sampai di situ, tiba-tiba saja Doni membawa serta kedua burung beserta sangkara dan langsung dimasukkan ke dalam mobil. Melihat tingkah nyeleneh sang anak, Bu Zubaida langsung menegurnya. Entar dulu Tong, lu mau ngapain? Plesiran pakai segala bawa burung? Anu mah di rumah kan kagak ada yang ngempanin. Ntar kalau mati bagaimana? Gila Doni. Melihat itu, Bu Zubaida pun membiarkan Doni melakukan aksinya padahal dia tak tahu jika tujuan utama mereka berlibur adalah untuk mengantarkan burung itu pada kiai guru dari si Gembul. Setelah berangkat, di perjalanan Doni baru sadar jika yang duduk di sampingnya bukanlah Nani sang kekasih, melainkan Gembul. Ya, Nani nampak nyaman duduk di samping Ma Zubaida. Mendapati itu, Doni hanya bisa merengut dan pasrah mendapati nasibnya yang tidak bisa berdekatan dengan sang kekasih. Melihat Doni yang diam saja selama di perjalanan, Nani pun menggodanya. Bang, kok diem aja sih? Lagi marahan ya? Goda Nani. Kagak, omong lagi fokus nih sama jalan. Soalnya di samping abang sekarang ada jerigen bensin, saut Doni. Tong, setel musik apa biar kagak sepi? Pun enak kalau ada musik. Kalau bisa lagunya LP ya, LP Sukesi yang judulnya Aku Tak Mau, ucap Bu Zubaida. Lah, kalau tak mau mah ngapain mang ikut? Celutuk Doni. Maksudnya judul lagunya, bukan mak. Makanya kalau request mah kudu pakai Bluetooth. Jelas Doni lagi. Ya ngapa kudu pakai kentut? Gue pun cuma mau denger lagu doang. Kagak masuk angin gue. Timpal Bu Zubaida polos. Akhirnya Nani pun langsung mengeluarkan handphonenya dan langsung menyetel lagu kesukaan sang calon mertuanya itu. Nah udah nih mak, ntar kalau mau lagu yang lain mak tinggal bilang sama Nani ya. Melihat itu Doni sangat bahagia. Sang kekasih begitu perhatian pada ibunya. Apalagi Bu Zubaida nampak nyaman saat mengobrol dengan Nani. Dalam hatinya Doni sangat bersyukur dan berharap agar hubungannya dengan sang kekasih berjalan dengan langgeng. Namun ketenangan Doni sepertinya hanya sementara, karena setelahnya Bu Zubaida nampak nyerocos tak karuan. Bu Zubaida menceritakan masa kecil Doni pada Nani. Nan, asal lu tahu ya, si Doni mah kecilnya jarang mandi. Sekalinya mandi di mandi kali. Makanya babenya dulu sering banget marahin dia. Dulu mah dia kagak kenal sabun, beda sama sekarang, ungkap Bu Zubaida. Jelah mak, ngapain sih pakai ngomongin kayak begituan? Doni pun malu mak, saut Doni.
Ya kagak ngapa-ngapa, biar calon lu tahu masa kecil lu, timpal Bu Zubaida. Mendengar itu, Nani pun hanya bisa tertawa geli melihat wajah Doni yang merah karena aibnya dibuka oleh sang ibu. Sementara itu, di mobil yang satunya ternyata benar apa yang dikatakan oleh Jumri. Dia adalah mantan sopir travel yang tentunya akan merasa nyaman ketika dibawa olehnya. Wih, Mas jempolan deh bawa mobilnya. Tapi kenapa bisa berhenti kerja di tempat sebelumnya ya Mas? Tanya Ivo. Oh ya Mbak, saya nggak kuat. Soalnya orang bule itu pakaiannya, auratnya itu loh Mbak. Saya takut iman saya luntur. Makanya pas Mas Gembul nawarin kerjaan, ya saya langsung mau. Jawab Jumeri. Setelah sempat berhenti untuk sekedar mengisi bensin dan beribadah, akhirnya mereka sudah dekat dengan tempat tujuan. Namun sebelum sampai, mereka singgah dulu di masjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib yang telah memasuki waktunya. Setelah selesai, Jumri pun berniat untuk mencari warung kopi karena ia yang merasa sedikit mengantuk. Tanpa sengaja, Jumri melihat sebuah warung yang berjarak 100 meter dari masjid tempat mereka berhenti. Pak Ivo, saya ke warung sebentar ya, mau ngopi, ucap Jumri. Oh iya Mas Jum, silakan. Memangnya mau ngopi di mana? Saya ikut dong. Kebetulan yang lain kan juga masih pada di dalam, saut Ivo. Mereka berdua pun segera menuju warung yang Jumri lihat. Dan setelah berada di depannya, Jumri pun langsung memesan kopi, sementara Ivo memesan good day cappuccino latte. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan setelah sampai, kecuali Doni dan Gembul, semua terlihat bingung dengan tujuan mereka saat itu. Setelah berada di dalam area padepokan, Bu Zubaida pun bertanya pada Doni, Tong, ini Bilap? Tong, ini Bila ngapa mirip pesantren ya? Banyak santrinya juga. Ini Bilanya mak. Udah, pokoknya emak tenang aja ya, jawab Doni santai. Lah, lu bagaimana sih Don? Mana emak udah bawa celana training lagi bakal jogging pagi-pagi. Lama malu makanya takut dipelototin sama santri-santri. Keluh sang ibu. Doni nampak tak menanggapi ocehan sang ibu. Dia pun langsung keluar dari dalam mobil. Setelah di luar, Ivo pun langsung menghampirinya. Bang, ini bukannya padepokan Kiai gurunya Mas Gembul ya? Ucap Ivo. Iya Vo, abang mau antar burung dulu ya, buat Pak Kiai. Tapi diem-diem aja, abang sebenarnya mau ngerjain si Bonis, timpal Doni. Abang jahat deh, kasihan kan Mama Bonis, saut Ivo. Tak lama kemudian, sang Kiai pun keluar untuk menyambut Doni dan keluarganya. Ternyata sang Kiai telah dikabari oleh Gembul jika mereka akan datang untuk bersinggah. Setelah di dalam, nampak wajah-wajah kebingungan masih terlihat pada Bu Zubaida dan yang lainnya. Di situ, Doni pun langsung memperkenalkan semuanya. Pak Kiai, ini saya mau kenalin. Ini emak saya. Nah, di sebelahnya adik saya. Nah, yang ini calon saya. Sebelahnya lagi teman saya yang waktu itu pernah nganter saya kemari. Pak Kiai masih inget kan ya? Ucap Doni. Masya Allah, iya. Alhamdulillah, masih inget. Terima kasih sudah datang ke pondok saya, sahut sang Kiai. Saya sebenarnya datang mau bawain burung bakal Pak Kiai. Soalnya waktu saya buatin 5 hari kan saya lihat tuh Pak Kiai miara burung. Makanya saya bawain 2 burung murai. Ya bakal nambah-nambahin piaraan burung Kiai di mari. Sama saya juga ada bawa dikit ini buat di sini, saut Doni. Mendengar itu, Mak Zubaida dan Bonis langsung menyadari jika mereka berdua telah dikelabui oleh Doni dengan beralasan akan mengajak mereka pergi ke villa. Di situ, Bu Zubaida tak bisa berbuat apa-apa karena merasa tak enak hati dengan sang Kiai. Mengingat Bu Zubaida sudah sangat bernafsu untuk menjita kepala Doni karena telah berani mengelabuinya. Namun prasangka Bu Zubaida seketika berubah. Setelah tak lama kemudian, Doni segera berpamitan. Waduh, kok pakai repot-repot Mas Doni? Gak perlu seperti ini. Kalau mau kesini lain kali, gak usah bawa-bawaan seperti ini. Saya itu tidak mau merepotkan. Lagi pula, Mas Doni sudah saya anggap sebagai anak sendiri. Iya Kiai, kagak apa-apa. Oh iya, Kiai,
kami mau pamit dulu ya. Tadi burung sama kue-kue udah dibawa Gembul masuk ke dalam. Mudah-mudahan Pak Kiai suka ya, ucap Doni. Terima kasih Mas Doni. Tapi kok cuma sebentar? Kirain mau bermalam di sini, tanya sang kiai. Rupanya 2 hari sebelum berangkat, Doni sudah memesan sebuah villa di area wisata yang berada di dekat padepokan sang kiai karena Doni sengaja merubah rencananya setelah Bonis mengajak Nani dan Ivo. Lagi pula, setelah dipikir-pikir oleh Doni, dia tak ingin merepotkan sang kiai. Anu Pak Kiai, saya udah nyewa penginapan, jadi ya mau sekalian ngajak mak saya liburan. Soalnya dia udah bawa celana training, bakal jogging pagi-pagi. Celetuk Doni spontan. Bu Zubaida pun langsung mengeplak kepala Doni karena merasa malu. Maafin anak saya Pak Kiai, dia kalau ngomong emang suka sembarangan. Iya, saya juga mau pamit ya. Terima kasih Pak Kiai, sahut Bu Zubaida sungkan. Melihat itu, sang Kiai hanya tersenyum lebar melihat tingkah laku Bu Zubaida dan Doni. Sementara Gembul dan Jumri pun tak ketinggalan untuk bersungkem dan berpamitan pada sang Kiai, mengingat mereka berdua merupakan murid dari sang Kiai. Setelah meninggalkan padepokan milik Kiai itu, mereka pun menuju ke villa yang telah dipesan Doni. Di situ, Bu Zubaida menyampaikan unek-uneknya kepada Doni. Ya ampun Tong, gue pikir malu mau ngajak nginep di tempatnya Pak Kiai. Mapan kagak enak, takut ngerepotin, ujar Bu Zubaida. Ya sebenarnya emang itu rencana awalnya, si Bonis pakai segala ngajak Nani sama Ipo. Ya kagak jadi dah, sahut Doni enteng. Mendengar itu, kembali keplakan maut meluncur tepat ke arah kepala Doni dari telapak tangan. Aduh, teriak Doni. Dasar lu ya, ngerjain orang tua aja kerjaan lu, umpat Bu Zubaida pada sang anak. Seperti biasa, Nani pun hanya tersenyum geli melihat tingkah laku kekasih dan calon mertuanya itu, namun tidak dengan Gembul. Hampir di sepanjang perjalanan, ia selalu tertidur, apalagi sesaat meninggalkan padepokan sang guru pun mata Gembul sudah terlihat mengantuk. Tak ayal, hal itu membuat Doni merasa jengkel. Toran air dari Bekasi sampai Tegal tidur mulu. Lo emang kagak bisa nyindir dikit, sentak Doni. Bang, gimana ya bang? Adem soalnya bang. Apalagi dengerin emak cerita jadi gimana gitu, kayak didongengin. Ungkap Gembul. Memang pada kenyataannya selama di perjalanan, Bu Zubaida selalu bercerita mengenai apa saja. Selain masa kecil Doni, ia juga menceritakan silsilah keluarganya, termasuk menceritakan gosip-gosip yang hangat di sekitaran rumahnya. Itu Bu Zubaida. Dia seolah seperti mempunyai tenaga ekstra ketika merasa bahagia hingga tak menyadari orang-orang di sekitarnya yang lelah untuk menanggapinya, terutama Nani. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah villa yang terletak di daerah wisata di Tegal. Bangunan tersebut terlihat cukup mewah, terdiri dari bangunan bertingkat yang dikelilingi oleh taman dan sebuah kolam renang di sampingnya. Semua nampak senang dan bahagia. Dengan bergegas, mereka semua memindahkan barang-barang yang ada di mobil untuk dibawa ke kamar masing-masing. Rencananya, mereka akan menginap selama 3 hari 2 malam. Setelahnya Doni pun terlihat duduk di sebuah kursi di samping kolam renang untuk meregangkan otot-ototnya yang lelah. Tak lama, Nani pun menghampiri Doni, lalu mereka pun mengobrol mesra layaknya sepasang kekasih. Namun di situ, tanpa disadari, Ivo sempat mencuri pandang pada kedua pasangan tersebut. Terbesit rasa iri di dalam hati Ivo melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Tapi Ivo segera menyingkirkan perasaannya dengan menyibukkan diri mengobrol dengan Bonis. Mana Nis? Tanya Ivo. Mata dia habis mandi langsung tidur, kayaknya kecapean, jawab Bonis. Nanti kamu tidur di mana? Sini aja kali ya kak, kayaknya ranjangnya gede deh. Cukup kalau kita tidur bertiga. Kamu lapar gak? Kita masak yuk, kakak bawa makanan tuh, ajak Ivo. Kebetulan Bonis lapar, sahut Bonis menerima ajakan Ivo. Setelah malam semakin larut, terlihat semuanya sudah tertidur, termasuk Gembul yang terlihat terlelap di depan televisi. Sementara Doni masih asik mengobrol dengan Nani di pinggiran kolam. Nan, dingin kagak? Kagak nyangka ya, di sini dinginnya pakai banget, ucap Doni. Iya bang, memang kalau namanya di pegunungan hawanya seperti ini, timpal Nani.
Nani dingin nggak? Tanya Doni sambil melirik genit pada sang kekasih. Apaan sih bang? Kok ngeliatinnya kayak gitu? Ingat ya bang, kita belum murim. Hardik Nani. Kok begitu maksud abang? Yang maksud abang kalau Nani dingin, abang mau ngambilin selimut di dalam. Gak usah bang. Mending kita ke dalamnya istirahat. Kayaknya yang lain juga udah tidur deh. Wah, kebetulan dong. Celetuk Doni menggoda Nani. Kebetulan apa? Saut Nani ketus. Ya kebetulan abang juga udah ngantuk, mau tidur. Timpal Doni ciut. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam villa dan tidur di kamar masing-masing. Keesokan harinya, nampak seluruh rombongan sudah bangun. Saat itu, mereka berencana untuk jalan-jalan menyusuri area wisata tersebut kecuali Jumeri. Ya, hari itu dia terlihat tak enak badan. Jumeri pun mengurungkan niat untuk ikut bergabung dengan yang lain saat itu. Siang harinya, mereka pun telah kembali ke villa dan langsung beristirahat. Tergambar keceriaan di wajah semuanya. Namun, di situ Doni melihat Jumeri yang masih tertidur di kamarnya. Bul, nanti lu liatin si Jumeri ya. Katanya penilai kagak enak badan. Ntar lu kerokin aja ya, pinta Doni. Siap bang, jawab Gembul singkat. Setelahnya, mereka pun langsung makan siang dengan menyantap hidangan yang disiapkan oleh Bu Zubaida dengan dibantu Nani dan Ivo. Selesai makan, Gembul berniat menghampiri Jumeri dan melihat keadaannya. Di situ, Gembul terkejut ketika ia menyentuh tubuh Jumeri yang terasa sangat panas. Jum, kamu sakit ya Jum? Tanya Gembul. Iya mas, meriang. Semalam saya juga mimpi yang gak enak, terang Jumeri. Saat itu Jumeri mengaku jika semalam dirinya sempat bermimpi buruk. Dia berujar jika sempat didatangi oleh sesosok makhluk halus yang penampakannya sangat menyeramkan. Belum lagi iringan musik gamelan membuat Jumeri sangat ketakutan. Mendengar itu Gembul merasa curiga. Gembul menyuruh Jumeri untuk segera duduk membelakanginya. Dengan segera ia langsung memeriksa tubuh Jumeri dengan mendeteksi apakah ada sesuatu yang bersemayam di tubuhnya. Dan benar saja, Gembul langsung merasakan hawa jahat yang berusaha untuk berniat buruk pada Jumeri. Astagfirullah, teriak Gembul. Gembul mulai membacakan doa-doa. Ia berusaha mengusir sosok makhluk halus yang bersemayam di tubuh Jumeri. Pada awalnya Jumeri nampak kesakitan dan memberontak, namun lama-kelamaan ia pun mulai tenang. Di situ Gembul baru menyadari jika Jumeri telah dijadikan calon tumbal karena Gembul sempat berkomunikasi dengan makhluk yang barusan berusaha mengancam jiwa Jumeri. Wah Jum, kamu itu ada masalah apa? Tanya Gembul cemas. Gak ada masalah apa-apa Thomas, jawab Jumeri lemas. Kamu itu sudah dijadikan tumbal Jum. Coba kamu ingat-ingat lagi. Benar mas, saya nggak punya masalah apa-apa, ungkap Jumeri kekeh dengan pendiriannya. Rupanya kegaduhan yang ditimbulkan oleh Jumeri diketahui oleh yang lainnya termasuk Doni. Tayal, Doni pun langsung masuk ke dalam kamar dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Jumeri. Bul, ada apa anda? Kok si Jumeri teriak-teriak? Tanya Doni. Anu bang, si Jumeri kerasukan bang, tapi setannya sudah saya usir, terang Gembul. Lah, emangnya di sini angker apa ya? Kok lu kagak bilang? Bukan di sini angker bang, di sini mah gak ada apa-apa. Nah, ini si Jum kenanya sepertinya di tempat lain, tapi saya ndak tahu di mana dan kenapa, ungkap Gembul. Ya udah, lu diem aja ya, jangan sampai ketahuan sama yang lain, ntar jadi pada ketakutan, apalagi mak gua, pinta Doni pada Gembul. Tak lama, Ivo pun menyusul masuk ke dalam kamar karena merasa penasaran. Saat itu, dia tepat berada di dekat Doni. Tiba-tiba saja, Ivo nampak sempoyongan dan hampir terjatuh. Untungnya, dengan sigap, Doni menangkap lalu memeluk tubuh Ivo sebelum ia terjatuh ke lantai. Astagfirullah, teriak Bu Zubaida. Doni pun langsung membopong Ivo dan membawanya ke dalam kamar. Namun yang tanpa Doni sadari, semua kejadian tersebut sempat terekam di mata Dani sang kekasih. Doni yang memang tidak menyadari hal itu pun langsung meminta Gembul untuk kembali mengobati Ivo yang tengah tak sadarkan diri. Semua orang nampak panik, tidak pernah menyangka akan hal tersebut. Entahlah kenapa Ivo bisa tiba-tiba tak sadarkan diri. Mulanya Bu Zubaida menyangka
jika villa yang mereka tempati itu angker dan memiliki tulah. Namun persepsi tersebut dibantah oleh Doni dan Gembul. Setelah menjebukkan Ivo, di situ Gembul memberitahu Doni jika keduanya telah menjadi sasaran makhluk halus untuk dijadikan tumbal. Kembali, Doni mengingatkan Gembul untuk tak memberitahu pada yang lainnya. Malamnya, saat Doni, Gembul dan Jumri berada di dalam kamar, Jumri kembali mengingat-ingat apa penyebab dirinya dan Ivo bisa terkena sasaran dari makhluk halus tersebut. Sementara Bu Zubaida, Bonis, dan Nani terlihat menemani Ivo yang sudah siuman. Jum, lu coba ingat-ingat dah, kenapa lu berdua bisa kerasukan kayak begitu? Apa lu sempet berdua sama Ipo kemana gitu? Tuduh Doni pada Jumri. Ya ampun bang, ya nggak mungkin lah, kan dari Jakarta kita bareng-bareng mulu, ucap Jumri yang perkataannya tiba-tiba saja terputus. Di situ Jumri baru menyadari jika dia dan Ivo sempat membeli kopi di sebuah warung. Nah, tahuan kan lu Jum? Ucap Doni kembali menuduh Jumri. Yang enggak bang, saya baru ingat, saya sama Mbak Ipo beli kopi berdua pas kita sholat maghrib di jalan. Itu loh bang, di dekat masjid pas mau ke pondok, ungkap Jumri. Rupanya warung yang telah didatangi oleh Jumri dan Ivo merupakan warung milik Suryaman. Ya, orang yang telah melakukan pesugihan di sebuah pabrik tua. Namun tampaknya Doni tak menanggapi serius ucapan dari Jumri. Malahan Doni terlihat meledek cerita yang disampaikannya. Yang benar loh Jum, masa iya cuma minum kopi doang, saut Doni yang mencoba menggoda Jumri. Melihat itu, Gembul pun menyelak pembicaraan mereka berdua. Ya ampun, Bang Doni gimana sih? Si Jumri udah serius malah dipecandain. Lagian kalau Mbak Ipo mau sama Jumri ya juga nggak apa-apa, celetuk Gembul. Mau pergi mana maksud lu ya Bul? Tanya Doni. Ya mau muntah bang. Kelakar Gembul yang membuat Doni terpingkal-pingkal. Rupanya Gembul dan Doni saat itu berusaha untuk menghibur Jumri agar dia bisa melupakan tentang kejadian yang barusan dialaminya. Namun info yang diberikan oleh Jumri menjadi perhatian tersendiri bagi Doni dan Gembul. Tak lupa, Gembul juga menyarankan agar mendatangi warung tersebut untuk memutus teror yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Karena Gembul yakin jika makhluk tersebut bisa saja muncul kembali dan mengancam jiwa Jumri maupun Ivo. Namun mereka berdua berusaha menyembunyikan masalah tersebut kepada yang lainnya karena mereka tidak mau merusak momen liburan saat itu. Malam itu, untuk menutupi kejadian yang sebenarnya, Doni pun mengatakan jika Ivo hanya kelelahan dan harus beristirahat, sedangkan Jumri terkena penyakit epilepsi yang mengakibatkan Jumri mengigau tak karuan. Entahlah mendapat ide dari mana hingga Doni bisa berbuat seperti itu. Yang pasti Doni hanya berusaha agar ibunya, Bonis, Nani, dan juga Ivo tidak mengalami kekhawatiran apalagi ketakutan yang berlebihan. Wah bang, masa iya saya dibilang epilepsi sih bang? Abang mah kebangetan, ucap Jumri sedikit jengkel. Ya elah, maaf deh Jum, aku bingung mau ngomong apaan. Lagian kalau kagak gitu nah, pada kagak percaya, saut Doni santai. Jum, nanti malam saya sama Bang Doni mau datengin warung itu. Kamu jaga di sini ya, tenang aja. Kamu sudah saya pagerin. Kamu juga harus bantu sama wirid ya. Kamu masih ingat kan amalan dari Kiai buat ngusir setan? Ucap Gembul. Masih mas, tapi kapan mas mau kesananya? Ntar kalau udah pada tidur, lagian deket ke tempatnya, saya juga masih ingat. Nanti kalau ada yang bangunin terus nanyain Mas Gembul sama Bang Doni gimana? Tanya Jumri. Ya bilang aja lagi pergi ke tempat Kiai minta air buat ngobatin penyakit epilepsi kamu, jawab Gembul. Baru kali ini saya dipitnah karena penyakit beginian. Ya udah terserah Mas Gembul sama Bang Doni aja, ucap Jumri pasrah. Setelah semua orang tertidur lelap, Doni dan juga Gembul segera pergi untuk menuju warung yang ditunjuk oleh Jumri tadi. Tak memerlukan waktu banyak, keduanya pun sudah sampai di depan warung tersebut. Untungnya warung tersebut masih buka.
Dan benar, ternyata warung itu adalah warung milik Suryaman yang diketahui telah melakukan ritual pesugihan. Di situ juga terdapat Giono yang sedang menemani Suryaman menjaga warungnya. Pada awalnya, Doni dan Gembul berpura-pura untuk membeli kopi di warung milik Suryaman. Di situ, kesempatan Gembul untuk mendeteksi di mana letak makhluk tersebut bersemayam. Tak berapa lama, Gembul pun mengetahui jika lampu tua yang berada di pojokan warung itu merupakan tempat bersemayamnya makhluk yang menyerang Jumri tadi. Dengan membacakan doa-doa tertentu, Gembul pun berkonsentrasi untuk memusnahkan makhluk tersebut, sementara Suryaman dan Giono tak menyadari apa yang sedang Gembul lakukan saat itu, hingga tiba-tiba saja terdengar suara ledakan. Lampu keramat tersebut langsung meledak hingga mengejutkan keduanya. Alhasil, warung Suryaman menjadi gelap seketika. Mendapati itu, Gembul pun merasa lega dan langsung mengajak Doni untuk meninggalkan warung tersebut. Tak lupa, Doni menaruh selembar uang pecahan 20 ribuan untuk kopi yang telah dipesannya. Melihat gelagat aneh dari Gembul dan Doni, Giono dan Suryaman pun mencoba menghentikan langkah mereka. Mas, apa yang sudah Mas berbuat sama warung saya? Gertak Suryaman. Lah, yang ada saya yang nanya. Apa yang Mas udah kasih sama teman saya tempo hari yang mesen kopi di mari? Balik Doni menggertak Suryaman. Mendengar itu, Suryaman menyadari jika kedua orang di depannya itu merupakan teman dari sasaran tumbal yang telah ditargetkan sebelumnya. Rupanya Jumri dan Ivo merupakan target tumbal yang dilakukan oleh Suryaman. Saat itu Suryaman memberikan Jumri dan Ivo kopi serta gula yang telah dilakukan ritual sebelumnya. Suryaman nampak gelagapan. Dia tak bisa berkata-kata lagi. Namun tidak demikian dengan Giono. Melihat sahabatnya terdesak, Giono langsung melancarkan pukulan ke arah Doni. Namun dengan mudahnya Doni menghindar, dan dengan sedikit jurus yang dimilikinya, Doni langsung menghajar dagu Suryaman dengan dengkulnya yang membuat Giono terkapar seketika. Melihat itu, Gembul langsung mengajak Doni untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Dia khawatir jika mereka tetap berada di situ, keadaan akan menjadi tidak kondusif. Melihat itu semua, Suryaman hanya bisa terdiam termenung. Selain ia yang tidak berani melawan Doni, dia khawatir tentang nasibnya ke depan. Suryaman kepikiran jika target tumbalnya telah gagal, lampu tua keramat pun telah hancur. Dia takut jika tulah pesugihan yang telah dilakukannya malah berbalik akan mencelakai dia dan keluarganya. Keesokan harinya, di villa, Doni dan Gembul bersikap biasa saja. Seolah-olah tak terjadi apa-apa, mereka pun menghabiskan masa liburan dengan sukacita. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Rupanya, Nani sedikit ngambek kepada Doni. Di situ Nani nampak tak antusias saat Doni mengajaknya bicara. Nani ngapa ya? Abang Patin kok perasaan dari pagi cembetut aja sama abang, tanya Doni. Enggak kok bang, Nani nggak apa-apa, kila Nani saat itu. Oh yang benar, kalau emang abang ada salah, maafin abang ya. Enggak kok bang, abang nggak salah apa-apa kok, ucap Nani lagi yang berusaha menutupi perasaannya. Sialnya, Doni di sini tidak menyadari kesalahannya. Ya, rupanya Nani sangat cemburu saat melihat Doni yang sedang memeluk lalu membopong Ivo saat Ivo pingsan semalam. Namun Nani adalah tipikal wanita yang suka memendam kegalauannya. Dia berpikir tak perlu untuk mengutarakan semuanya pada sang kekasih, hingga akhirnya mereka semua pun kembali ke Bekasi. Nani tetap menyimpan rasa cemburunya itu. Selesai. Luar biasa kisah dari Mas Dani SBR, dan gak pernah gagal ya kalau Bang Dani ini apa ya namanya, asik aja gitu, alurnya asik. Terus percakapan Doni, Mak Jubaidah sama Bonis ini selalu seru banget ya. Apalagi ada Gembul sama Jumri ini di sini. Bagaimana juga Ivo hadir lagi ya. Aduh Mas Dani, kenapa Ivo dihadirkan lagi nih? Jadi gangguin si Doni sama Nani. Tapi keren sih di sini ya. Bagaimana seorang Doni itu setia, dia nggak apa namanya, nggak tergoda tuh, nggak silau sama kecantikan Ivo, dengan kekayaan Ivo. Dia punya mobil
mobil ya kan. Sedangkan Nani dengan segala keterbatasannya tapi tetap Doni tuh benar-benar tulus ya, berarti dia mencintai Nani dan setia di sini. Dan seru banget ya, apalagi di endingnya itu Nani cemburu tuh, dan Ivo kayak sengaja juga sih Ivo dempetin mulu ya si Bonis yang ngeselin nih. Bonisnya nih, dia ngapain dia pakai grup bertiga ya kan, terus ngapain dipakai ngomong ngasih tahu sama si Ivo sama Nani aja sebenarnya udah kesel tuh si Doni, orang niatnya dia mau ngerjain Bonis ya. Tapi itulah, overall keren banget kisahnya, banyak sekali ya hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, terutama terkait dengan Suryaman. Waduh, Suryaman di sini ya, bagaimana dia nekat untuk mencari pesugihan dan bagaimana akhirnya pesugihan ternyata harus memakai tumbal nyawa. Dia sebenarnya nggak pengen sejauh itu, tapi ya itulah, setan itu datang untuk menyesatkan dan pada akhirnya dia menemui kehancuran. Apa yang terjadi sama dia, karena di sini memang sudut pandang kita kan ke Bang Doni CS-nya ya. Jadi seru berlibur di villa bersama dua orang tersayang. Iya, elah dua orang tersayang, maksudnya Boni sama Maju Beda. Kalau Nani sama Ivo kita nggak ada yang tahu nih. Mas Dani SBR mau dibawa kemana nih si Doninya nih. Keren banget. Pokoknya Mas Dani jangan lama-lama ya, untuk lanjutnya ditunggu lagi, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber di channel Ilo Extreme. Silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya nyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload tiap hari, tiap malam teman-teman ya, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, yang apabila mungkin ada kisah nyata yang diangkat dari pengalaman pribadi, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.